Debat final Pilkada DKI Jakarta, kedua pasangan kandidat pemimpin Jakarta beradu gagasan dengan tema besar dari masyarakat untuk Jakarta. Moderator Ira Kusno cukup kembali menjadi moderator dalam debat kali ini. Sejumlah perwakilan komunitas Jakarta turut ambil suara dalam debat kali ini. Warga Rusun Jatinegara yang terkena normalisasi Ciliwung diberi kesempatan untuk menanyakan kebijakan beban bulanan sewa rusun bagi korban relokasi. Saya ingin bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur, Pak, kami ini warga Rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ya, yang pertama jawab adalah Paslon 2, pertanyaannya cukup jelas. Baik, waktunya adalah 1,5 menit. Terima kasih Pak Harto. Memang harus kita akui beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling itu berakibat seperti itu. Makanya sekarang kenapa kami memperlambat, kami lebih baik pilih yang mutu yang baik. Kalau Bapak perhatikan rusun-rusun yang Bapak tinggal, kalau soal tidak bayar bagaimana? Memang rusun itu tidak bayar sebetulnya Bapak, Ibu. Rusun itu tidak bayar, ini hanya kontribusi. Kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan, itu pun kami subsidi 80%. Nah yang tidak mampu bayar, beberapa sudah kami bayarkan lewat basis juga lewat operasional saya sebetulnya. Tapi setelah kami teliti, hanya 30% yang tidak mampu bayar. 70% itu tidak mau membayar. Nah ini yang sedang kita lagi bantu, termasuk kita akan bangun di Ciangir. Harus kita akui waktu kami memindahkan itu, ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu. Misal contoh, tadi bisa pinjam cabai, pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Nah sekarang untuk yang pindah baru, dia boleh sama-sama tinggal di satu lantai. Nah ini yang kami lakukan, termasuk tempat dagang. Kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar-pagar rusun seperti Jatinegara, supaya membangun kios-kios dagang. Nanti ke depan, semua rusun kami itu, kios dagang itu di tepi jalan, sehingga mobil yang lewat bisa mampir. Inilah yang kami harus akui, ada kesalahan desain yang masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu bisa bersabar. Menurut Anies, penderitaan dirasakan warga saat masuk rumah susun. Pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun. Hamzah dari Bukit Duri yang pindah juga ke rumah susun menceritakan penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun. Karena itu kenapa konsep kita adalah menata kampung. Dan kita perhatikan, dalam memimpin, membawa hati. Gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan, membuat peraturan, bukan. Gubernur ini pemimpinnya rakyat. Rakyat itu saudaranya. Karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya. Bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja. Tidak bisa. Ini bukan statistik. Ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu kenapa kami ingin hadir memimpinnya dengan hati. Karena problem yang seperti ini. Solusinya, kenapa kita buatkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit. Saya datang kampung Krukut, 4 km dari balai kota. Di sana padat sekali, sempit. Kamar mandi pun berbarengan di depan. Kita tata ulang, lalu mereka diberikan akses pada apa? Pembiayaan, sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, diberikan solusi di situ dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu. Tak hanya dari perwakilan rusun, perwakilan nelayan juga menanyakan soal dampak reklamasi yang dianggap tidak pro nelayan. Sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau Saya tidak? boleh bantu ya Pak? Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul itu yang mau disampaikan? Ya. Ya, lanjut Pak. Jika iya, apakah kebijakan pemerintah DKI itu masa depan kehidupan kami? Saya merasakan hal ini karena merasa
program lain kayaknya reklamasi lebih diperhentikan sementara kehidupan kami nelayan diabaikan. Saya mau tunjukkan, ini adalah nelayan Muara Angke. Rancangannya kami tidak pernah punya niat mengusir nelayan. Ini tematik, bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya. Ini adalah Muara Baru. Pantai Mutiara mengajukan izin memperluas untuk perumahan mewah. Saya tolak, kami tolak. Kami memperluas justru di sini, dapat tanah 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan. Termasuk pengolahan ikan seperti ini jam-jaman. Tapi ini akan dimiliki oleh nelayan. Lalu kita bisa lihat, kita harus menyelesaikan banyak tanggul. Jakarta ini 1,5 meter di bawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8 meter tanggul. Nah, tanggulnya sedang dikerjakan. Ini adalah tanggul yang kita kerjakan dari Cilincing menuju Tanjung Priok. Ketika tanggul ini jadi, maka ini semua ada tambatan untuk perahu. Dan bagaimana untuk perumahannya? Perumahannya akan kami taruh di tepinya, di tepi tanggul. Semua nelayan akan tinggal di tepi tanggul, perahunya di sini. Bahkan kami mulai memikirkan untuk Muara Angke. Kita sedang akan membangun restoran apung supaya ibu-ibu nelayan juga bisa melakukan ini. Restoran yang lama akan kita bongkar. Jadi sebetulnya lapangan bola Angke, desain pengembangan terpadu Muara Angke sudah jadi semua. Ini hubungannya apa dengan pulau reklamasi? Reklamasi itu nelayan pun berhak tinggal di sana karena 50% tanah itu punya DKI. Ya, Dan kita waktunya habis. Dan ini tanggapan Sandi. Jawaban saya nggak muter-muter. Bapak adalah bagian dari kami. Bapak akan diperhatikan, Bapak akan diberikan solusi untuk Bapak bisa naik kelas. Banyak sekali nelayan-nelayan yang kami temui sekarang mengalami kesulitan. Kami memiliki program yang jelas berpihak kepada nelayan. Kami menolak reklamasi dan menghentikan reklamasi yang ada sekarang karena tidak terbuka dan tidak berkeadilan untuk para nelayan. Kami sudah katakan itu dari putaran pertama dan kami akan konsisten menyatakan bahwa kami berpihak kepada 24.000 lebih nelayan yang ada di pesisir Jakarta. Kami ingin tingkatkan. Saya pernah invest di perusahaan pengolahan ikan. Saya ingin bekerja sama dengan para nelayan, agar para nelayan bisa melaut dan tangkapannya bisa lebih baik. Ibu Susi punya program yang baik dan kami akan memiliki kolaborasi dengan Ibu Susi untuk meningkatkan harkat martabat para nelayan. Debat dilanjutkan dengan adu gagasan kedua calon gubernur. Pertanyaan soal pendidikan di Jakarta diajukan Anies untuk Ahok. Jakarta menjadi tempat di mana setiap anak merasa bersyukur. Untung berada di Jakarta dapat segala macam kesempatan. Tapi hari ini ada 16.000 anak yang tidak memiliki akses pendidikan. Pak Basuki, apa solusi Anda untuk masalah ini? Ya, Pak Basuki silakan langsung. Ya, jadi memang diakui banyak anak-anak tidak sekolah, tapi angka partisipasi kasar sekarang meningkat. Ada anak memang nggak bisa mau sekolah, dipaksakan nggak mau sekolah. Kita sudah sediakan KJP sampai kuliah, dia memang nggak bisa sekolah karena sudah terlanjur lama tidak sekolah. Tapi yang beruntung sekarang kita mulai merekrut mereka menjadi pegawai harian lepas. Untuk apa? Untuk dimasukkan misalnya di perumahan. Dia dapat jadi tukang dengan gaji UMP, nanti dia dapat sertifikat, dia bisa langsung masuk. Jadi pegawai harian lepas yang kami lakukan di Jakarta, di semua dinas-dinas kebersihan atau lingkungan sekarang maupun perumahan atau PU, itu adalah dalam rangka menampung mereka yang putus sekolah atau yang tidak punya kerjaan, kerja dengan gaji UMP, dilatih sampai dapat sertifikat sehingga dia akan pindah kerja di profesional di perusahaan-perusahaan. KJP-nya di kita, KJP Plus bukan hanya untuk anak dalam sekolah, tapi anak usia sekolah yang putus, mereka akan dapat. Sehingga mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk kursus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan sektor swasta, sektor civil society untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja. Gagasan masing-masing kandidat pemimpin Jakarta di debat pamungkas diharapkan dapat membantu pemilih untuk menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.